Keluarga saya semuanya Muslim sampai saat ini. Jadi ya saat ini hanya baru saya yang ikut Tuhan Yesus. Saya sempat jadi ketua IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Itu sama dengan OSIS lah kalau di sekolah negeri biasa gitu. Kita keturunannya Islam, ya kamu pasti orang tuamu Islam, ya kamu juga pasti akan beragama Islam seperti itu. Selamat malam dari Bali. Selamat pagi untuk semua yang di Amerika. Nama saya Soraya Fadilah. Nama baptis saya Priscilla. Jadi Priscilla Soraya Fadilah saat ini. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Papa saya sudah almarhum di tahun 2007. Mama saya puji Tuhan masih ada. Papa saya dari Banten. Mama dari Jawa Tegal. Tapi kami semua sudah lahir dan saya juga besar di Jakarta. Sampai saya besar, saya tinggal di Petamburan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu juga ya, daerah Petamburan. Gitu. Keluarga saya semuanya Muslim sampai saat ini. Jadi ya saat ini hanya baru saya yang ikut Tuhan Yesus. Bagaimana perjalanannya? Ya saya dibesarkan ya pastinya ya dari keluarga Muslim, keluarga Islam, semua keluarga besar saya. Terus saya juga disekolahkan dulu SMA di sekolah agama Islam, di sekolah Muhammadiyah. Dan saya juga aktif berorganisasi di sana, organisasi sekolah ya. Organisasi, jadi saya sempat jadi ketua IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Itu sama dengan OSIS lah kalau di sekolah negeri biasa gitu. Ya saya mungkin nggak akan cerita tentang hal itu nggak inilah ya, maksudnya itu bagian dari ya perjalanan kehidupan saya. Nah jadi setelah SMA ini, setelah lulus SMA, saya bertemu dengan pacar saya yang saat ini sudah menjadi suami saya. Sebelumnya kami pacaran cukup lama, 6 tahun pacaran gitu. Nah, bagaimana ininya saya mengenal akan Tuhan itu, sebenarnya saya nggak pernah mencari tahu tentang Tuhan Yesus tuh, nggak pernah gitu. Karena ya pastinya dalam pikiran saya, ya dalam kehidupan saya nggak pernah berpikir nantinya akan pindah keyakinan. Pastinya semua orang seperti itu ya. Karena kan ya keyakinan itu ya biasanya ya sudah ya dari keturunan, kita keturunannya Islam, ya kamu pasti orang tuamu Islam, ya kamu juga pasti akan beragama Islam seperti itu. Nah, ya tapi disinilah Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan saya. Pada saat sudah lumayan lama ya menjalin hubungan ini gitu, dan saya kan serius pacaran dengan pacar saya ini gitu. Terus cuma saya terpikir nanti gimana ya kalau misalkan menikah, karena kan saya nggak mau menikah beda keyakinan, jadi harus seiman lah gitu.
Nah, tapi ya saya maunya ya pastinya ya dia yang ikut keyakinan saya. Makanya pada waktu itu saya memberanikan diri untuk membahas masalah keyakinan. Karena kan ya sebelumnya saya nggak pernah membahas masalah itu karena itu kan merupakan hal yang sensitif gitu. Tapi karena menurut saya ini nanti bagaimana ke depannya, jadi saya harus memberanikan diri untuk membahas masalah ini. Akhirnya ya saya berdiskusi sama pacar saya waktu itu. Masalah keyakinan. Jadi di situ saya menjelaskan tentang Islam. Nah, tapi ya di situ juga dia menjelaskan tentang Kristen gitu. Itulah pertama kalinya mungkin di situ saya mendengar tentang iman Kristen, tentang Tuhan Yesus seperti itu. Ya tapi sih ya saya nggak ini ya, maksudnya karena di situ saya mengajak berdiskusi, jadi ya mungkin tanpa, maksudnya ya saya membuka hati juga gitu, maksudnya saya tidak menutup diri gitu, saya dengerin aja dia ngomong apa ya saya dengerin gitu. Nah tapi dari situlah ternyata ya Tuhan bekerja. Berapa kali mungkin kita sempat diskusi masalah keyakinan ya. Setelah itu, setelah beberapa kali diskusi, saya kemudian mimpi. Disitulah ya Tuhan Yesus menjamah saya. Jadi di mimpi itu ceritanya pacar saya tuh selingkuh. Pacar saya selingkuh, terus saya marah, dendam, kesal, benci lah gitu. Nah tapi di situ terus saya bilang sama diri saya ngomong sama diri saya sendiri, saya nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Saya harus kembali ke Tuhan. Terus hati saya menjawab, iya, kembali ke Tuhan. Terus jawab lagi, Tuhan Yesus. Tapi pikiran saya di situ bilang, hah? Kok Tuhan Yesus? Gitu. Pas saya ngomong, kok Tuhan Yesus? Nah disitulah jamahan Roh Kudus turun atas saya. Itu saya benar-benar merasakan perasaan yang luar biasa yang saya belum pernah rasakan. Sampai saat ini lagi saya belum pernah rasakan. Tapi itu sangat-sangat luar biasa bagaimana Tuhan menyentuh hati saya langsung. Di situ ada perasaan damai sejahtera yang saya baru tahu itu istilahnya. Karena saat itu seperti ringan, seperti tidak ada beban apa-apa. Itu sangat-sangat luar biasa dan pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan. Itu. Saya benar-benar seperti sukacita yang luar biasa dan bisa melepaskan pengampunan gitu. Itu luar biasa banget. Mimpinya itu aja. Simple. Tapi dari situ saya mulai pengen tahu siapa sih ini Tuhan Yesus yang bisa bikin saya kayak gini, yang bisa bikin perasaan saya kayak gini. Karena setelah mimpi itu saya masih bisa merasakan mungkin seminggu atau 2 minggu gitu perasaan itu gitu, perasaan yang penuh damai sejahtera, sukacita itu saya masih bisa merasakan itu. Terus besokannya saya cerita sama pacar saya bilang, saya mimpi gini. Mungkin pada saat itu juga dia bingung ya, apa yang terjadi sama saya gitu. Nah, tapi dari situ malah jadi saya yang pengen tahu tentang Tuhan Yesus. Terus saya juga tanya sama dia dan juga saya cari
tahu, saya tanya sama teman-teman saya, teman-teman kuliah saya ya waktu itu yang beragama Kristen. Saya tanya sama mereka, siapa sih Tuhan Yesus bagi kamu gitu. Ya, terus mereka menjelaskan. Mereka ada yang kasih kaset ke saya untuk didengarkan. Terus juga ada yang kasih Alkitab, tapi waktu itu Alkitabnya yang dikasih ke saya itu Alkitab untuk anak-anak kayak gitu. Terus ya saya juga cari-cari tahu di website karena waktu itu masih belum, informasinya itu belum ada lah sampai saat ini. Kalau sekarang kan banyak kesaksian ini itu, terus dibukakan pengetahuan tuh semakin banyak gitu, kebenaran-kebenaran tuh semakin banyak dibukakan gitu. Nah tapi waktu itu tuh belum terlalu banyak lah gitu. Nah jujur sih saya pada saat itu ya, saya masih nggak ngerti gitu tentang iman Kristen. Tapi ya saya bisa dibilang tuh saya jatuh cinta gitu sama Tuhan Yesus. Sampai saya bilang ke pacar saya yang minta ke gereja justru. Saya bilang ke dia, kapan kamu ke gereja? Saya ikut ya. Itu jamahan Tuhan tuh luar biasa. Terus mungkin dia yang ada di pikiran dia saat itu saya nggak tahu sih apa ya. Mungkin dia juga bingung kali, nih beneran mau ikut ke gereja gitu. Berapa kali saya minta dia nggak iniin, dia nggak jawab lah gitu. Sampai suatu waktu akhirnya dia ngajak saya ke gereja. Saya sampai saat itu, waktu itu saya belum pernah menginjakkan kaki di gereja. Terus dia bilang gini sama saya, minggu besok saya mau ke gereja sama keluarga, kamu mau ikut? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh iya saya mau ikut. Terus ya udah, saya ikut sama dia dan keluarganya ke gereja. Nah, pada saat saya tiba di gereja, ya di situ juga perasaan saya juga ya bergejolak ya. Bergejolak tuh karena saya nggak tahu nih kayak apa sih ibadahnya, kayak gimana sih gitu. Terus ya deg-degan juga gitu, gimana ini ya. Tapi ya udah gitu. Nah pas saya masuk itu udah mulai pujian penyembahan. Udah mulai pujian penyembahan. Terus ya saya duduk. Nah tapi saya denger itu pujian penyembahan gitu ya. Dari awal ibadah sampai akhir itu saya menangis. Tapi saya nggak tahu saya nangis kenapa gitu. Nah, tapi di situ hati saya bilang, ini yang saya rindukan, ini yang saya rindukan. Nah, semenjak dari situ, saya semakin mantap gitu. Di situ memang saya belum mengerti, jujur saya nggak ngerti sama sekali. Tapi yang saya tahu, keyakinan saya nggak salah. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau baptis, saya nggak mau lama-lama gitu. Nah akhirnya setelah itu, ya itu keyakinan saya sudah berubah walaupun saya belum baptis ya. Saya sudah percaya sama Tuhan walaupun saya belum ngerti. Akhirnya ya saya harus ngomong sama keluarga saya. Karena saya nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Saya mau jujur apa adanya sama keluarga. Nah waktu itu sebelum saya bicara sama mama, karena kan tinggal mama aja yang ada. Saya harus ngomong nih sama adik saya dulu yang di bawah saya persis. Dia harus tahu gitu. Terus akhirnya saya panggil dia untuk ketemu. Terus akhirnya kita ketemu. Dan di situ saya bilang tentang niatan saya kalau saya mau baptis dan saya sudah berbeda keyakinan saya. Nah di situ adik saya kaget.
kaget dia denger apa yang saya ucapkan gitu. Di situ dia juga sempat mendebat saya masalah agama. Nah, tapi karena saya nggak ngerti apa-apa, ya udah saya cuma bisa diem. Nah tapi di situ ya setelah dia mendebat saya terus segala macem lah, akhirnya terus dia bilang gini, ya sudah teh, kalau itu sudah menjadi keyakinan Tata, Audi menghargai keputusan Tata, tapi jangan main-main sama agama, jadi jalani dengan benar-benar gitu. Ya terus ya saya bilang, oh iya, saya akan tetap sama kok, tidak ada yang berubah dari saya tetap kakak kamu, yang berbeda hanya keyakinan aja gitu. Ya terus di situ ya kami berpelukan, dia menangis, saya juga menangis gitu. Yang tadinya saya pikir akan seperti apa gitu ya setelah saya ngomong gini ke adik saya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan seperti memang membuka jalan gitu buat saya. Setelah dari situ saya bilang ke adik saya, nanti saya mau ngomong sama mama gitu, makanya ngomong dulu ke kamu. Terus ya udah akhirnya setelah beberapa waktu baru saya ngomong ke mama saya pulang ke rumah, terus ya saya ngomong sama mama, ya sebelumnya saya berdoa dulu, ya saya minta pimpinan Tuhan ini gimana gitu, saya harus ngomong sama mama saya nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Terus saya bilang sama mama, Tata mau bilang sama mama, saat ini keyakinan Tata sudah berbeda. Tata saat ini Tata percaya sama Tuhan Yesus dan Tata mau baptis. Makanya Tata kasih tahu mama ini gitu. Nah tapi ya di situ saya tidak meminta izin dari mama karena menurut saya itu bukanlah hal yang harus minta izin boleh atau enggak, karena umur saya sudah cukup umur secara hukum dan saya berhak untuk menyatakan keyakinan saya. Ya di situ mama saya kaget gitu, terus dia juga ya dia nangis lah, dia cuma bisa nangis dan ya dia sempat ini juga sih, maksudnya kenapa gitu. Ya saya pun juga ini ya, saya ngejelasin masalah mimpi itu, tapi yang nggak ada lah yang percaya gitu, nggak ada yang percaya sama saya gitu pada saat itu ya. Ya tapi ya saya maklum ya, karena mereka kan tidak mengalami apa yang saya alami gitu. Terus mama saya bilang, jangan dibaptis dulu, kamu harus ngerti dulu, kamu harus belajar dulu, jangan main langsung pindah keyakinan gitu. Kita tanya dulu sama jadi ada om saya yang mama saya anggap mengerti lah masalah agama. Terus juga ada mantan bos saya yang mama saya anggap juga mengerti masalah agama. Jadi mama saya bilang, datanglah kedua orang ini dulu, kamu belajar dulu gitu. Nah, oke, saya ikutin apa maunya mama saya. Akhirnya saya ketemu sama om saya itu. Tapi di situ saya nggak bilang kalau saya mau pindah keyakinan gitu. Saya cuma menanyakan ya masalah Islam, Kristen, terus tentang Nabi Isa gitu. Nah tapi ya terus juga sama yang mantan bos saya, ya saya juga menanyakan hal yang sama. Ya, tapi ya memang jawabannya ya saya tidak mendapatkan jawaban yang inilah ya. Ya karena memang juga keyakinannya kan juga sudah beda ya. Jadi pasti pandangannya juga kan pasti berbeda gitu.
Setelah itu, setelah dari 2 orang ini, terus mama saya masih keluarga besar minta saya untuk diruqyah karena menurut mereka ini pasti bukan Soraya, ini Soraya nggak kayak gini nih gitu. Terus ini pasti Soraya diguna-guna, jadi disangkanya pacar saya yang guna-guna saya. Nah, ya sudah, akhirnya saya ikut proses ruqyah, saya ikutin juga apa yang mereka mau. Di situ ada pada saat proses ruqyah itu keluarga dari perwakilan dari keluarga papa datang, juga dari keluarga mama juga ada datang. Terus ada Pak Ustadz dan ada asistennya lah ya, yang untuk ngebantu proses ruqyah itu. Jadi kalau di Kristen itu kan pelepasan ya. Nah, terus pada saat proses ruqyah itu ya saya harus ngikutin prosesnya. Harus ngambil wudhu, harus pakai mukena. Terus setelah itu dibaca-bacain, mereka bacain ayat Al-Qur'an, ada yang jaga di belakang, jadi takut kalau misalkan ada reaksi apa, mereka bisa nanganin itu. Itu lumayan lama ya, sekitar 1 jaman gitu. Ya, mereka terus membaca ayat Al-Qur'an, dan saya pun di dalam hati, saya bernyanyi. Saya saat itu kan belum bisa lagu-lagu pujian, saya belum ada yang hafal. Saya cuma nyanyi gini. Nyanyi yang saya ingat saat itu. Saya nyanyi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Itu saya nyanyi itu terus di dalam hati, saya nyanyi karena saya percaya Tuhan Yesus terlebih besar di dalam saya. Setelah selesai proses ruqyah itu, terus keluarga saya dan si Pak Ustadz itu menyudutkan saya, memojokkan saya. Pak Ustadznya juga sempat bilang, saya juga pernah kok masuk Kristen, tapi saya dibayar, dia bilang. Terus ya tapi dia bilang, tapi akhirnya saya balik lagi ke Muslim, ke Islam gitu. Terus setelah mereka ngomong, mereka ini, terus ya udah di situ saya tuh tenang gitu, saya nggak ada rasa gimana lah. Dan di situ saya cuma jawab gini ke Pak Ustadznya, Pak, mungkin apa yang Bapak alami dan saya alami itu berbeda. Saya bilang, kalau Tuhan yang ada di dalam saya, masa Bapak mau usir Tuhan yang ada di dalam saya? Saya bilang gitu. Ya terus dia diem. Ya karena nggak ada reaksi apa-apa. Udah gitu, ya setelah itu mereka pulang, terus mereka berusaha nenangin mama saya. Mereka bilang, Pak Ustadznya bilang, Ibu tenang aja, ini nanti anak Ibu saya ini dari rumah gitu. Saya pantau dari rumah gitu. Ya tapi, ya puji Tuhan, saya nggak ada apa-apa gitu setelah itu. Nah ya setelah saya ngikutin semua prosesnya, saya ikutin semua apa yang mama saya minta, saya udah inilah ya, udah menurut mereka ya belajar dulu gitu. Terus dari ruqyah, oke, sekarang udah cukup, ini sekarang saatnya saya baptis. Saya bilang, Ma, Tata tetap pada keyakinan Tata saat ini, Tata percaya Tuhan Yesus dan Tata mau baptis gitu. Ya sudah,
Nah, jadi setelah itu saya baptis di 2009. Ya, dan saya diberi nama tambahan di depan itu Priscilla. Dan juga puji Tuhan juga ya, maksudnya saya pada saat saya merubah KTP gitu, saya nggak mau setengah-setengah lah. Saya mau ngurus juga secara administrasi bahwa sekarang keyakinan saya sudah berbeda. Itu gampang-gampang aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada hambatan atau gimana. Dan bahkan mama yang anterin saya juga, mama malah yang sempet inilah, udahlah nggak usah diganti itu ininya KTP-nya, nggak usah diganti ininya agamanya, biarin aja itu gitu. Terus ya saya bilang nggak, ama harus ganti karena kan keyakinan Tata udah beda sekarang gitu. Ya gitu. Ya udah, ya puji Tuhan itu prosesnya lancar, nggak ada gimana-gimana ke RT gitu, terus ke ini nggak ada ditanya atau apa. Maksudnya ya semua berkas-berkas dokumen udah dikasih, nggak ada yang sulit gitu, puji Tuhan itu. Ya setelah itu 2 tahun setelahnya itu saya baru akhirnya saya menikah dengan suami saya di 2011. Dan pada saat saya menikah itu saya nunggu restu dari mama saya gitu. Itu juga inilah ya, maksudnya luar biasa. Ya memang Tuhan menghendaki gitu. Tuhan menghendaki. Jadi saya percaya Tuhan pasti bukakan jalan untuk mama saya mau menerima saya dan calon suami waktu itu. Jadi ya akhirnya sampai mama yang tanyain ke pacar saya waktu itu kan, jadi kapan mau nikah sama Soraya. Nah dari situ barulah ya kami mengurus segala ininya, karena ya mama udah kasih lampu hijau. Dan puji Tuhan pada saat saya pemberkatan, keluarga saya datang, mama, adik-adik saya datang ke gereja. Ya hampir semua mereka datang pada saat pemberkatan gitu ya. Ya walaupun ada beberapa yang pada saat itu masih belum bisa menerima saya. Ya tapi saat ini puji Tuhan mereka akhirnya bisa menerima saya dengan keyakinan saya yang baru gitu. Dan saat ini saya juga sudah dikaruniai seorang putri. Dia sudah berumur 9 tahun, namanya Aletheia Grace. Pada saat saya hamil pun saya pengen kasih nama anak saya sesuai apa yang ada di Bible gitu, yang ada di Alkitab. Terus pada saat saya hamil, saya bilang, Tuhan, ya saya mau kasih nama anak saya sesuai dengan yang ada di Alkitab. Nah pada saat itu ada khotbah pendeta tentang kebenaran dan kasih karunia, dan dia juga membahas bahasa aslinya pada saat itu kebenaran dalam bahasa Yunaninya itu aletheia gitu, terus kasih karunia, grace gitu. Terus saya ini kok namanya bagus juga ya, Aletheia Grace, kayaknya bagus deh ini, nanti kalau anak saya perempuan saya mau namain ini gitu. Nah tapi setelah saya renungkan juga ya, itu bukan hanya sekedar nama untuk anak saya, tapi ya itulah yang saya dapatkan dalam hidup saya, kebenaran dan kasih karunia. Jadi kebenaran
yang saya dapatkan bukan karena perbuatan saya sendiri, tapi saya dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Kebenaran karena saya percaya akan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan saya menerima kasih karunia, itu adalah pemberian, bukan hasil usaha saya. Dan dulu itu saya nggak ngerti kan, saya banyak nggak ngerti gitu. Terus tapi saya bilang, ya Tuhan, saya nggak ngerti. Dan tapi apa yang dulu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya, itu akhirnya Tuhan jawab satu persatu. Dan Tuhan jawab itu lewat khotbah-khotbah pendeta yang ya saya datang ke ibadah setiap minggu. Makanya pas saya dengerin, lah ini jawab pertanyaan saya nih gitu. Jadinya ya saya semakin mengerti gitu. Jadi setelah saya baptis, saya ini, dan baru di situ akhirnya saya tambah mengerti gitu. Ya puji Tuhan, ya saya percaya ya Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan pekerjaannya. Dan iman, ya memang tidak ada yang bisa merubah keimanan seseorang. Waktu itu saya juga pernah bilang sama Mama nggak usah takut. Saya bilang, Mama nggak usah takut. Saya nggak akan bisa merubah keyakinan Mama, kecuali Tuhan gitu. Nggak ada yang bisa merubah hati seorang manusia. Tapi kalau Tuhan sudah merubah, itu seperti membalikan telapak tangan, semudah itu gitu. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya, semudah itu. Karena kalau bukan karena jamahan Tuhan langsung, mungkin saya tidak akan mempunyai iman kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi ya saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saya boleh mengerti kebenaran demi kebenaran yang sesungguhnya. Itu.